Nanti di yaumil qiyamah amal kita bakal ditimbang. Mizan ini adalah salah satu perkara akhirat yang kita wajib mengimaninya, pasti ada dan akan terjadi. Nah, ternyata perkara yang pertama kali akan diletakkan di timbangan amal kita itu adalah nafkah, belanja hidup yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Masya Allah ya, luar biasa sekali itu. Jadi nafkah keluarga yang kita keluarkan di dunia ini sebagai pemenuhan kewajiban kita kepada keluarga kita adalah amaliyah yang pertama kali diletakkan di mizan itu. Ini menunjukkan betapa mulia dan agungnya amaliyah tersebut. Hamdalah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم وقال صلى الله عليه وسلم من عالى ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا hatta yabinna aw yamuta anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa asyara bi usbu'ihi sababati wallati taliha wa kana lahu ajru mujahidin fi sabilillah sha'iman qa'iman. Qalat imra'atun wa wahidatun ya Rasulullah. Qala wa wahidatun ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala, barang siapa yang menafkahi ibnataini terhadap dua putri, dua orang anak perempuan, au salasan atau 3 orang anak perempuan, au ukhtaini atau menafkahi 2 saudari atau 3 orang saudari, hatta yabinna, sehingga berpisah dengannya, au yamuta anhunna, hatta yabinna, sehingga terpisah, au yamuta atau dia meninggal, anhunna dari ibnatain dan ukhtain itu. Kuntu ana wa huwa fil jannah, maka adalah aku, sabda Nabi, dan dia di surga nanti, kahatain, seperti 2 ini. Wa asyara bi usbu'ihi sababah, dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya petelunjuk, wallati taliha, dan yang dekat dengan telunjuk itu, wallati taliha, dan yang dekat dengan sababah. Ini dari tengah. Jadi ini adalah hadis sebagai kabar gembira bagi orang yang memiliki 2 orang putri atau 3 orang putri. Kenapa anak perempuan yang disebut dalam hadis Nabi ini? Karena biasanya anak perempuan itu lebih lemah
secara fisik, ekonomi, dan lainnya dibandingkan anak laki-laki. Maka barang siapa orang tua yang menafkahi 2 anak perempuannya atau 3 orang anak perempuannya, atau mungkin juga 2 orang saudara perempuannya, atau 3 orang saudara perempuannya, hatta yabinna, sehingga terpisah. Maksud terpisah itu sudah diambil oleh suaminya masing-masing, sudah menikah dengan laki-laki, yang mana tentu setelah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya masing-masing. Au yamuta anhunna, atau sampai dia meninggal dunia. Orang tersebut menafkahi 2 atau 3 orang anak perempuannya, atau 2 atau 3 orang daripada saudara perempuannya sampai dia meninggal dunia. Maka Nabi menjamin kuntu ana, adalah aku, wa huwa, dan orang tersebut fil jannah, di surga nanti, kahatain, seperti 2 jari ini. Wa asyara bi usbu'ihi as-sababati, beliau berisyarat dengan telunjuknya, wallati tariha, dan jari yang dekat dengan telunjuknya. Lihat betapa dekat kedudukan seseorang yang dengan tulus ikhlas dia menafkahi anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuannya. Maka Nabi menjamin nanti orang ini, satu, dia akan bertetangga, dia akan masuk surga. Kalau sudah bertetangga dengan Nabi, sudah pasti ini orang masuk surga kan. Satu, dia masuk surga. Bukan cuma masuk surga, tapi posisi dia di surga nanti diangkat oleh Rasulullah SAW sehingga berdekatan dengan Nabi seperti 2 jari ini. Lihat betapa mulia orang ini, bukan sekedar masuk surga, karena mengangkat derajat seseorang di surga itu salah satu syafaatnya Rasulullah SAW. Dari kurang lebih 13 syafaat yang dimiliki Nabi, salah satu di antaranya beliau diberikan hak oleh Allah mengangkat derajat seseorang di surga. Sudah masuk surga, ini orang akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi lebih mulia lagi di surganya. Nah, salah satu di antaranya adalah orang yang dengan tulus ikhlas berkorban mencari nafkah untuk putri-putrinya dan saudari-saudarinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lahu ajru mujahidin, dan nyata baginya pahala mujahid fi sabilillah, shaiman, dalam kondisi puasa, qaiman, dalam kondisi senantiasa melaksanakan sholat. Pahala mujahid, pahala orang yang selalu berpuasa, dan pahala orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat. Ini kan luar biasa ya, pahalanya mujahid, pahalanya shaiman dan qaiman digabung menjadi satu. Inilah keutamaan yang diperoleh oleh seseorang yang menafkahi anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuannya. Qalat imra'atun, telah berkata seorang wanita yang kala itu hadir mendengarkan sabda Rasul ini. Nanya begini, wa wahidatun ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma 1 anak perempuan saja ya Rasulullah? Bagaimana kalau cuma 1 saudara perempuan saja ya Rasulullah? Tadi kan disebutkannya 2 atau 3 ya. Gimana kalau 1 ya Rasulullah? Ada yang nanya begitu. Ada perempuan nanya begitu, gimana kalau anak perempuannya cuma 1? Gimana kalau saudari perempuannya cuma 1? Maka qala, bersabda Rasulullah SAW, wa wahidatun, dan 1 juga sama. Gitu. 1 juga sama. Hadis ini sangat mempengaruhi tabiat bangsa Arab jahiliyah waktu itu, yang mana mereka sangat-sangat menghinakan anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan mereka. Bahkan di puncak kejahilihan mereka sampai tega mengubur anak bayi perempuan yang baru lahir di dalam pasir. Ini masyhur ya. Ini puncak kebodohan mereka, kejahilan mereka, sampai tega melakukan itu karena dianggap aib. Karena punya anak perempuan dianggap
aib. Tapi lihat, hadis ini memposisikan anak perempuan sedemikian mulia sehingga menjadi jalan bagi ayahnya untuk mendapatkan posisi termulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini. Jadi ini bantahan keras ya bagi mereka yang merasa punya anak perempuan itu aib, punya anak perempuan itu kurang manfaat, kurang hebat, kurang keren dan lain sebagainya. Lihat ini. Masya Allah, tabarakallah. Maka beruntunglah kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, karena baik laki maupun perempuan adalah sumber kebahagiaan kita, sumber keselamatan kita, sumber fadilah dan keutamaan dari Allah yang begitu besar kalau kita mampu mensyukurinya dengan baik, kalau kita mampu mengemban amanah itu dengan baik. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, kedua-duanya adalah hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Ini. Baik, itu hadis mengenai keikhlasan, ketulusan seorang ayah dalam menafkahi putri-putrinya dan saudara-saudara perempuannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal ma'unata, sesungguhnya pertolongan Allah, ma'unah, sesungguhnya pertolongan Allah ta'ti akan datang menghampiri, minallahi dari Allah, ala qadril mu'nati, berdasarkan kadar kebutuhan biaya hidup. Mu'nah, ongkos hidup, biaya hidup, resiko rumah tangga. Saya ulangi ini bagus banget, ini matlab ini. Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang menghampiri seseorang berdasarkan kadar kebutuhan biaya hidupnya. Jadi biaya hidup yang kita butuhkan sehari-hari untuk menafkahi keluarga kita agar cukup bekal untuk rumah tangga, kebutuhan pokoknya, nafkah anak-anak kita, itu akan menghadirkan pertolongan Allah, yang mana pertolongan ini ternyata kadarnya menyesuaikan kebutuhan kita sendiri. Makanya yang bujangan tidak usah takut nanti tidak bisa memberi nafkah kepada anak dan istri. Bagi mereka yang masih terkukung pemikiran bahwasanya ketika menikah nanti memiliki tambahan beban hidup sehingga tarik ulur untuk menikah, ini buat yang motivasinya itu ya, buat yang motivasinya itu masalah urusan dapur nih, nafkah nih, bukan yang lainnya. Kalau ilmu sih lain lagi ya, untuk mencari ilmu dan lain sebagainya. Kalau ini, kalau memang faktor terbesar yang menghalanginya karena rasa takutnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, baca ini baik-baik. Jangan takut melangkah. Kalau ada di hati ya rasa kayak begitu, sebaiknya pelajari betul-betul sabda Nabi ini. Ya, saya ulang ini ya. Innal ma'unata ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Masya Allah. Indah betul ini. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang menghampiri kepada seseorang ala qadril mu'nati, berdasarkan kadar kebutuhan hidupnya. Masya Allah. Dan saya yakin yang sudah berumah tangga ini sudah bisa merasakan betul. Setelah flashback kehidupan di masa qoblan nikah dan ba'dan nikah, pasti ada perubahan yang signifikan. Dan itu terasa betul. Ya, bukan cuma masalah harta nih ya. Ini masalah ilmu, kehusyuan ibadah. Lah itulah tumakninah yang paling penting mah. Hatinya tentram. Masih bujangan ini masih bingung mencari ketentraman, kedamaian jiwa ini di mana gitu, nggak jelas. Kenapa? Belum ada pelabuhannya, biasalah. Masih
terombang-ambing ke sana kemari, nggak jelas mau melabuh kemana ini. Melabuh ke sini salah alamat, udah ada yang parkir duluan. Masih bingung kemana, GPS-nya keder mulu ini. GPS-nya salah mulu. Ini kemana? Ini arahnya yang jelasnya. Ya. Mudah-mudahan jelasan ya. Nah, ini. Wah, cakep banget ini. Masih ada lanjutannya. Wa innas sabra ya'ti minallahi ala qadril bala. Nah, kali ini. Dan sesungguhnya sabar itu datang dari Allah. Ya, ingat. Sabar itu yang memunculkan adalah Allah, bukan kemampuan kita. Kita bisa sabar itu adalah berkat pertolongan Allah. Jadi bisa sabarnya aja itu nikmat Allah. Bersabarnya kita itu nikmat Allah. Karena sabar itu datang dari Allah berdasar ala qadril bala'i, berdasarkan kadar ujian. Ala qadril bala'i, berdasarkan kadar ujian. Sabar itu datang dari Allah berdasarkan kadar kemampuan kita menahan ujian. Jadi sudah jelas tidak akan ada ujian yang melampaui batas kemampuan seseorang. Ini sudah rumus kehidupan. Jadi manakala kita diuji, itu tandanya kita mampu melewati ujian ini sebenarnya. Ini sudah rumus kehidupan, ini sunatullah. Sabar itu datang dari Allah berdasarkan kadar kemampuan seseorang atau besar kecilnya ujian yang diberikan kepada seseorang. Ini saudara, ini Masya Allah, konsep kehidupan yang harus kita pegang betul-betul. Dalam hidup ini tidak akan bebas dari ujian. Mustahil ada orang yang bebas dari ujian dari Allah. Siapapun kita pasti akan mendapatkan ujian. Dan yakini bahwa ujian itu semata-mata hanyalah instrumen yang telah Allah berikan kepada kita semua dalam rangka insya Allah meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu ma yudha'u fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati nafaqatuhu ala ahlihi. Jadi bicara masalah sabar, terkhusus sabar dalam masalah rumah tangga. Hidup rumah tangga, ya namanya rumah tangga, yang namanya tangga kan kadang naik, kadang turun. Kan gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Yalah, itulah. Tenang saja, sabarnya sudah ada. Nanti Allah kasih. Ujian itu adalah saat di mana Allah akan memberikan pahala sabar buat kita. Ya Allah. Wa awwalu ma yudha'u, dan perkara yang paling pertama diletakkan. Wa awwalu ma, dan perkara yang paling pertama yudha'u, diletakkan fi mizanil 'abdi, di timbangan amal seorang hamba. Mizan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, nafaqatuhu ala ahlihi, adalah nafkahnya terhadap keluarganya. Nanti di yaumil qiyamah amal kita bakal ditimbang. Mizan ini adalah salah satu perkara akhirat yang kita wajib mengimaninya, pasti ada dan akan terjadi. Nah, ternyata perkara yang pertama kali akan diletakkan di timbangan amal kita itu adalah nafkah, belanja hidup yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Masya Allah ya, luar biasa sekali itu. Jadi nafkah keluarga yang kita keluarkan di dunia ini sebagai pemenuhan kewajiban kita kepada keluarga kita adalah amaliyah yang pertama kali diletakkan di mizan itu. Ini menunjukkan betapa mulia dan agungnya amaliyah tersebut. Ya, sehingga dia diletakkan, dia adalah amalan yang pertama kali diletakkan di mizannya seorang hamba, timbangan amalnya seorang hamba nanti di yaumil qiyamah.